Nah yang kedua, tentu mereka juga punya pikiran ya. Kalau suasananya seperti sekarang dipertontonkan oleh Pak Jokowi, yang besar kemungkinan akan melahirkan sebuah pemilu yang paling buruk dalam sejarah Indonesia, saya kira mereka juga berpikir merasa tidak ingin menjadi bagian dari sejarah itu gitu loh. Nah oleh karena itu ya memang udah ada problem etik dari awal, bukannya membaik setelah itu misalnya dengan menjaga bagaimana presiden dan seterusnya itu, tapi ada makin kesini makin teruk gitu. Kalau orang Medan bilang ini makin teruk kita ini, kata dia kan, makin teruk itu ya itu tadi misalnya ada ibu negara yang pakai 2 jari gitu, lalu seperti dibenarkan oleh Pak Jokowi gitu ya, dan seterusnya itu. Jadi pengamat politik Ray Rangkuti membuat juru bicara Prabowo Gibran Dhanil Anzar tidak bersuara usai mengeluarkan statement keras terhadap perilaku Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2024. Ia mengatakan di era Jokowi ini adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah demokrasi di Indonesia, sehingga banyak para pembantunya, yaitu menteri-menteri yang dibesarkan pasca era reformasi, satu persatu tidak ingin menjadi sejarah buruk tersebut. Kalau suasananya seperti sekarang dipertontonkan oleh Pak Jokowi, yang besar kemungkinan akan melahirkan sebuah pemilu yang paling buruk dalam sejarah Indonesia, saya kira mereka juga berpikir merasa tidak ingin menjadi bagian dari sejarah itu gitu loh. Apalagi sejak awal sudah terjadi problematika etik di Mahkamah Konstitusi. Malah semakin kesini demokrasi yang dipertontonkan oleh Jokowi semakin carut-marut. Ray kemudian menyebut sosok Mahfud MD, Sri Mulyani, Teten Mas Duki, hingga Basuki adalah menteri yang dibesarkan dan dilahirkan oleh reformasi. Mereka juga berjuang pada era reformasi. Mereka tidak mungkin mengorbankan perjuangan reformasi untuk kekuasaan eksekutif yang hari ini diobok-obok oleh Jokowi. Orang-orang yang katakanlah seperti figur Pak Mahfud gitu ya, figurnya Sri Mulyani, figurnya Teten Mas Duki, Pak Basuki, itu kan orang-orang yang dibesarkan dan dilahirkan oleh reformasi gitu. Dan mereka berjuang juga untuk reformasi itu. Dan saya kira tidak karena kekuasaan di eksekutif mereka mau membolehkan ada obok-obok terhadap semua demokrasi ini. Dan Anda melihat intervensinya sudah terlalu dalam? Sudah. Saya kira itu nggak lagi jadi perbincangan ini kan. Itu justru karena itulah yang melahirkan keresahan di lingkungan elit ini gitu. Kan keresahan yang begitu memuncak dengan dinasti politik ya, cawe-cawe presiden yang terlalu dalam ya, dan sebagainya gitu. Bahkan intervensi Jokowi sudah terlalu dalam sehingga memunculkan keresahan elit yang begitu besar. Mungkin awalnya masyarakat berharap saat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan undang-undang yang bikin gaduh, Jokowi masih bisa menjaga diri untuk tidak mencalonkan Gibran. Namun sayangnya semakin kesini malah parah. Saat ini, para menteri yang lahir dan dibesarkan pada era reformasi sedang menunggu momen yang tepat untuk mundur karena sudah tidak sesuai dengan hati nurani mereka. Mungkin momen yang tepat adalah usai Pilpres, mereka akan beramai-ramai mundur. Itu yang saya sebut, mungkin ketika putusan MK itu keluar, orang masih berharap Pak Jokowi akan menjaga diri gitu. Tapi kan makin kesini kelihatan makin teruk itu gitu. Nah, menteri-menteri yang dibesarkan oleh reformasi ini dan ikut berjuang untuk menelurkan reformasi ini, nggak ingin dicatat sebagai bagian dari yang ikut serta membuat demokrasi ini buruk gitu loh. Jadi oleh karena itu ya jauh-jauh hari mungkin dari sekarang mereka akan mengatakan kami akan mundur gitu. Nah cuma bacaan saya mungkin sebelum Pilpres mereka nggak akan mundur. Tapi besar kemungkinan setelah Pilpres mungkin mereka bersama-sama akan mundur. Karena itu tadi ya, mereka tidak siap bekerja sama dengan orang yang mengangkangi demokrasi. Mereka tidak menyangka jika Jokowi akan berbuat demikian. Padahal awalnya mereka berpikiran jika Jokowilah representasi dari demokrasi itu sendiri. Namun saat melihat politik dinasti dipromosikan hingga dipelihara, mereka mulai ragu. Awalnya Jokowi berbicara akan netral, ternyata setelahnya mengatakan tidak akan netral. Dan ironisnya, saat presiden mengatakan akan berkampanye kepada calon tertentu, di belakangnya ada calon presiden yang sedang berkompetisi. Harusnya presiden punya etika dengan tidak menjawab, karena ada Prabowo di belakangnya yang juga calon presiden yang sedang berkompetisi. Karena satu-satunya cara mereka mengikat diri dengan Pak Jokowi itu ya karena Pak Jokowi dianggap figur dari demokrasi itu awalnya gitu. Tapi kalau kenyataannya seperti sekarang, dinasti dipromosikan, dipelihara, presiden berlaku seperti tidak jujur itu seolah-olah netral, di belakang tidak ya kan. Masa presiden mengungkapkan bahwa presiden itu boleh kampanye tapi di belakang beliau ada seorang paslon? Mestinya ya, maka waktu itu kan doorstop
Presiden tahu mana etika mestinya. Anehnya lagi, saat ditanya Gibran melakukan gaya Sun Gokong kepada Mahfud, Jokowi tidak mau mengomentari. Rey menyayangkan kenapa ada sikap yang berbeda di situ. Meskipun Jokowi berusaha mengemas jika perilakunya tidak condong ke paslon tertentu, itu menambah daftar buruk Pilpres 2024 ini. Presiden bisa jawab kok, mohon maaf. Soal ini saya nggak bisa jawab karena ada salah satu paslon di belakang saya. Keren itu. Saya akan jawab nanti di tempat yang lain. Bagaimana sikap saya? Apakah saya akan, atau saya akan pegang tiga paslonnya? Itu kan pilihan yang bisa disadari, ya atau tidak, bukan doorstop. Itu sama seperti beliau mengomentari soal kampanye, soal debat yang ketiga itu. Ketika ditanya wartawan, ini doorstop. Tapi kan Anda bisa menjawab tidak kan? Anda bisa mengatakan saya nggak menjawabnya di sini, nanti saya jawab, nanti saya komentari. Jadi, ini bukan hanya sekedar urusan pemilu. Ini sudah urusan sikap politik. Jika diteruskan, para pembantunya akan keluar atau bahkan berbalik menyerang karena prihatin negara dijalankan dengan buruk oleh Jokowi. Ini memperburuk situasi Pilpres yang 2024 ini. Oleh karena itu saya lihat apa yang terjadi sekarang, ini lebih dari sekedar urusan pemilu, lebih dari sekedar urusan Pilpres. Ini urusan sikap politik yang ya nggak ada hubungannya dengan Pilpres. Kalau ini terus menerus, ya kemungkinan Pak Mahfud dan kawan-kawan ini akan bisa keluar dari anggota kabinet karena menurut saya mereka tidak mau dicatatkan sebagai bagian dari sejarah yang menenggelamkan reformasi dan demokrasi. Itu ada dua jalur soalnya, jalur hukum, jalur politik kan. Ya. Jalur hukum kan ke Bawaslu dan MK, ya kan. Apakah mungkin akan berhasil? Saya nggak terlalu yakin kalau itu mereka lakukan ya. Pertama di MK kita tahu masih ada Paman Usman di situ, meskipun belum sudah dinyatakan tidak boleh lagi menangani kasus yang terkait dengan sengketa pemilu ataupun Pilpres kan. Penyelenggaraan pemilu 2024 ditengarai banyak kecurangan. Peneliti dan pengamat politik Rey Rangkuti menyebut dua opsi yang dapat dilakukan dalam menyikapi kecurangan pemilu 2024, yakni jalur hukum dan politik. Nah di Bawaslu, mohon maaf saja, kita udah mengerti kualitas dan kemampuan Bawaslu yang sekarang kan. Tidak terlalu banyak lah kita berharap pada mereka akan bisa mengambil satu keputusan yang dramatik lah ya gitu. Nah oleh karena itu sejak dari awal sebetulnya saya juga mengatakan ambil jalur politiknya. Apa jalur politiknya itu ya angket. Menurut Rey Rangkuti, jalur hukum bisa ditempuh lewat Mahkamah Konstitusi dan Badan Pengawas Pemilu. Namun, mengingat dugaan keberpihakan juga menyeret nama MK sejak awal penyelenggaraan pemilu 2024, Rey Rangkuti menilai opsi hukum jadi lebih sulit dilakukan. Pertama, di MK masih ada Paman Usman, meskipun tidak boleh lagi menangani kasus yang terkait dengan sengketa pemilu atau Pilpres. Nah, angket itu ke siapa ya? Ke pemerintah. Apa hubungannya dengan pemerintah? Sederhana. Apakah ada dugaan pembagian bansos itu dengan keuntungan elektoral yang dinikmati oleh salah satu paslon? Nah, disitulah yang harus diselidiki. Nah, termasuk di dalamnya tentu dugaan penggunaan aparatus negara. Dalam hal ini kepolisian, TNI, ASN, kepala desa, untuk pengerahan atau mobilisasi dukungan kepada paslon tertentu. Sementara di Bawaslu, kualitas dan kemampuannya diragukan. Ia menyebut jika Bawaslu tidak dapat diharapkan dalam membuat keputusan dramatik, sehingga opsi penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyikapi kecurangan pemilu paling mungkin dilakukan. Namun Rey memberikan penekanan bahwa angket DPR tersebut tidak ditujukan untuk penyelenggaraan pemilu, yakni KPU maupun Bawaslu. Nah, di angket itulah yang nanti akan dicari tahu. Tapi angket ini jelas nggak mengubah hasil. Karena penyelesaiannya politik, bukan penyelesaiannya kalau hasil itu ya sengketa ya di sini. Cuman kita akan tahu nanti mode apa benar ada bansos yang dipergunakan untuk kepentingan elektoral gitu ya. Ada cawe-cawe presiden yang terlalu dalam ya, macam-macam dan seterusnya itu. Nah, penyelesaiannya politik sehingga dengan begitu kita berharap di masa yang akan datang kita lebih bisa menekan pola yang seperti ini kalau memang ya dilakukan. Menurut Rey, dugaan penggunaan aparatur negara baik di tingkat kepolisian, TNI, ASN hingga kepala desa untuk mobilisasi dukungan paslon tertentu, hak angket itu bisa diajukan. Ia lalu menyinggung alasan lain, kini MK tidak lagi bisa diharapkan. Dilihat itu bukan apakah selisih suaramu dengan selisih si pemenang itu beda. Yang kalau Anda kejar, Anda bisa melampaui si pemenang. Nah itu model MK yang sekarang, yang sebetulnya nggak bisa lagi disebut-sebut sebagai TSM gitu loh. Istilah TSM itu kurang berlaku lagi gitu. TSM itu berlaku kalau pertanyaannya adalah gimana lo dapatkan suara itu gitu loh.
sehingga lo dapat segitu. Menurutnya, di masa kepemimpinan Jimli Asidiki dan Mahfud MD, MK cukup berintegritas, apalagi mereka dengan tegas membahas konsep pelanggaran TSF terstruktur, sistematis, dan masif sebagai bentuk kecurangan. Kalau Anda mendapatkannya dengan cara manipulatif, cara mobilisasi, cara intimidasi, dan macam-macam yang melanggar aturan, Anda bisa didiskualifikasi. Jadi nggak penting itu suara Anda nggak bisa dikejar oleh nomor 2 atau nomor 3, nggak penting. Ini bukan masalah kuantitas. Bukan soal kuantitas, tapi soal cara Anda mendapatkan suara itu seperti Proses. apa. Nah ini dikenal dulu di zamannya Pak Jimli dan Pak Mahfud. Tapi setelah Ketua MK tidak lagi dijabat oleh mereka berdua, model yang seperti ini mulai ditinggalkan oleh MK.